Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada rest, intuition, ada pain, ada sakit. Ini mungkin lebih ke arah ada dua versi ya, yang dimana jika saat ini kamu merasa sakit badan kamu ya, badan kamu terasa sakit atau kamu kayak punya intuisi, kok kayaknya aku sakit ini ya, kok kayaknya aku sakit begini ya, kok kayaknya aku mau sakit ya gitu. Aku harap kamu beristirahatlah sejenak dari aktivitas-aktivitas yang kamu sedang lakukan. Jadi di sini jika kamu merasa misalkan kamu pusing terus, oh jangan-jangan aku begini ya gitu, kayak ada intuisi kamu seperti itu ya. Di sini diharapkan untuk kamu mengistirahatkan diri kamu, mengistirahatkan fisik kamu. Mungkin misalkan kamu kemarin-kemarin aktivitasnya padat banget, sibuk banget, atau banyak pikiran banget, kemudian kamu kayak merasakan kok aku gak enak badan ya gitu. Agar gak semakin drop, aku harap kamu meluangkan waktu untuk istirahat ya, mengistirahatkan fisik kamu sejenak agar fit, agar nggak semakin ngedrop. Jadi jika intuisi kamu berkata istirahatkan badan kamu, istirahatlah ya, jangan dipaksakan untuk mengejar sesuatu yang akhirnya jadi beban untuk kamu sendiri, jadi rugi untuk kamu sendiri di sini ya. Atau jika di sini kamu sedang merasa menjalani sebuah hubungan percintaan atau menghadapi sebuah situasi, menjalani sebuah pekerjaan yang sangat toksik ya, diharapkan untuk kamu mengikuti intuisi kamu. Jika bertahan pada situasi tersebut membuat kamu merasa sakit, istirahatkan dulu untuk berpikir sejenak apa yang harus kamu lakukan. Jangan terus-terusan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya hanya akan membuat kamu menderita. Stop ya. Jadi beristirahatlah sejenak dari situasi tersebut agar kamu bisa berpikir jernih apa yang terbaik yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Tetapkah kamu bertahan dengan sesuatu yang menyakitkan ini ya, hingga kamu rela melakukan apapun tapi hati kamu tersakiti, atau kamu menghentikan semua rasa sakit kamu karena kamu layak dan berhak untuk bahagia. Jadi aku rasa di sini entah kamu sakitnya itu sakit hati, entah itu kamu sakitnya itu sakit fisik kamu, ikuti intuisi kamu ya. Beristirahatlah sejenak dari sesuatu yang menyakitkan kamu ini ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke, ada trefoil, real estate,
ada lagi. Oke. Di sini mungkin kamu harus berwaspada dan berhati-hati terhadap seorang teman. Diharapkan untuk tidak ya mengenalkan teman kita kepada pasangan kita. Bukan untuk mencurigai atau berpikir negatif, tapi ini untuk antisipasi ya. Jadi kalau kamu punya pasangan, jangan sampai mengenalkan pasangan kamu terhadap sahabat kamu, sekalipun itu sahabat terbaik kamu ya, apalagi sampai memberikan kontak mereka gitu ya di belakang kamu. Kamu nggak akan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi di sini hati-hati, jangan sampai ada third party relationship di sini ya, cinta segitiga ya, atau di sini dalam sebuah kerjasama dalam pekerjaan. Hati-hati dan berjaga-jaga untuk selalu berantisipasi. Takutnya rekan kamu ternyata ada pengkhianatan di sini. Jadi itu tadi ya, tapi lebih kencengnya hati-hati sama teman sendiri. Oke, udah saatnya kamu memikirkan tentang investasi ya. Karena di sini untuk memanage keuangan kamu, materi kamu untuk kedepannya. Sudah saatnya kamu memikirkan di sini mungkin daripada kamu ingin beli mobil atau ingin apa, kamu lebih baik investasi dalam bentuk entah rumah atau apa gitu. Atau ada keinginan kamu nih untuk beli mobil atau beli sesuatu hal ya, tas branded atau apa. Di sini kayak lebih perhatikan tentang rumah aja deh gitu. Lebih baik cita-citanya untuk beli rumah dulu gitu loh ya, daripada membeli sesuatu yang sebenarnya kamu nggak butuhkan banget gitu ya. Atau di sini kalau kamu punya uang lebih, alangkah baiknya kamu udah memperhatikan investasi kamu untuk jangka panjang, entah membeli tanah, entah membeli rumah, entah membeli sesuatu yang berharga, yang dimana bakal ada tabungan untuk masa depan gitu. Di sini ya akan ada sebuah keberuntungan, ada jackpot, ada fortune untuk kamu, ada reward untuk kamu. Entah di sini kamu akan memenangkan sesuatu, entah di sini kamu akan mendapatkan sebuah rezeki tak terduga, arisan dan sebagainya. Ya, diaminkan kalau yang baik-baik. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke, ada kontrak. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan mendapatkan sebuah kontrak kerja, ya, atau mau mulai perjanjian baru dalam pekerjaan, atau nanti ada tanda tangan kontrak, ya, untuk membeli sesuatu, untuk perjanjian order sesuatu, ya. Atau di sini ada beberapa dari kalian yang sedang menghadapi sebuah masalah hukum, ya. Dan di sini aku melihat bakal ada sebuah keadilan untuk kalian yang lagi bermasalah dengan hukum, ya. Atau di sini ada yang lagi proses pengadilan, ya. Oke. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, aku rasa akan ada kekuatan untuk kamu menghadapi berbagai situasi dalam hidup kamu. Karena aku merasa di sini kamu adalah seseorang yang terpilih, kamu adalah seseorang yang kuat. Ya, kadang kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus menjalani seperti ini? Iya, karena kamu adalah seseorang yang terpilih. Karena kamu, menurut Tuhan, kamu adalah orang yang kuat. Ya, dan akan ada sebuah hadiah setelah kamu mampu untuk bertahan dan menghadapi sesuatu hal dalam hidup kamu ini. Oke. Hati-hati lagi-lagi tentang pertemanan. Ya, hati-hati, mungkin apa yang terlihat kamu baik belum tentu itu baik, karena apa yang kamu lihat belum tentu ya seperti apa isi hati seseorang. Di sini ada seorang teman kamu atau seseorang partner di dekat kamu yang sebenarnya memakai topeng, karena sebenarnya di sini ada pengkhianatan yang dia lakukan kepada kamu. Jadi kamu harus tetap waspada dan berhati-hati dengan seseorang yang berpakai topeng. Di depan kamu mungkin dia terlihat baik-baik aja, ya, care sama kamu, tapi sebenarnya dia melakukan sesuatu yang kurang baik di belakang kamu. Energi dan pesan untuk hari ini.
ya. Adakah untuk beberapa dari kalian yang saat ini lagi workaholic banget ya, lagi kerja, giat kerja banget, lagi fokus kerja banget, tapi ingat itu tadi, jika intuisi kamu menyatakan, oh kok aku kayaknya mau sakit ya, oh kok kayaknya aku begini ya, coba untuk luangkan waktu istirahat ya. Buat apa sih kamu mengejar dunia terus yang nyatanya nanti fisik kamu ya merasa capek, lelah menghadapi semua itu gitu. Yang rugi siapa? Nanti kita sendiri gitu. Kalau kita sakit nanti malah mengeluarkan biaya kan. Jadi kamu itu kalau harus melakukan sesuatu itu harus seimbang. Oke, workaholic boleh gitu ya, tapi juga harus memikirkan tentang ya istirahat yang cukup ya, makan yang teratur, olahraga yang teratur. Jadi harus seimbang antara kerja keras kamu dan badan kamu juga di perhatikan gitu ya. Oke. Di sini aku melihat ada seseorang yang saat ini merasa bersalah. Dia telah melakukan sesuatu ya. Dia melakukan sesuatu yang dimana ya di sini kayak dia merasa bersalah ya. Dia merasa bersalah, dia pingin datang kepada kamu ya. Ya. Seseorang ini tapi merasa minder ya. Ada situasi di mana dia merasa minder untuk bergerak menuju ke kamu. Jadi seseorang ini pernah melakukan sebuah kesalahan kepada kamu. Ada keinginan dia untuk meminta maaf sama kamu, tapi dia kayak ngerasa minder gitu loh. Entah saat ini situasi antara kamu dan dia seperti apa, yang jelas dia kayak ngerasa minder, nggak percaya diri ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, mungkin hari ini beberapa dari kalian ada banyak keberuntungan yang menyilaukan ya. Ada banyak rezeki tak terduga, ada keberuntungan, ada keberhasilan yang akan kamu dapatkan ya. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang merasa galau ya, merasa sedih, masih meratapi tentang sesuatu di masa lalu, ingat, kamu hidup di masa sekarang ya, saat ini, bukan hidup di masa lalu. Jadi fokuslah ke depan untuk melihat dan menatap masa depan kamu, dan fokus dengan apa yang saat ini kamu jalani. Hidup itu berjalan ke depan, bukan ke belakang ya. Ya, karena di sini ada kebimbangan untuk kamu untuk melangkah atau tetap berada dalam sebuah situasi. Jika memang kamu merasa sudah sangat tersakiti untuk mempertahankan sesuatu, lepaskanlah. Jangan terlalu kamu genggam, karena nggak ada gunanya untuk kamu. Yang akan kamu lakukan hanyalah sesuatu yang sia-sia. Oke? Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, tentang pertemanan, lagi-lagi aku membaca tentang pertemanan ya. Di sini hati-hati tentang pengkhianatan, di sini juga hati-hati tentang teman yang bertopeng ya. Aku melihat di sini memang ada sebuah pertemanan yang dimana seseorang ini kayak baik banget, care banget sama kamu, tapi harus hati-hati, kayak dia menyimpan sebuah maksud tertentu ya. Dengan dia mendekati kamu atau dengan dia baik ke kamu gitu, entah karena kepepet atau apa, yang jelas dia ada niat kurang baik kepada kamu ya. Di sini ya,
Jika kamu masih bimbang untuk melangkah atau mempertahankan sesuatu, di sini yang harus kamu lakukan, hindari ketakutan atau kekhawatiran kamu akan apa yang akan terjadi ke depannya sehingga kamu takut untuk mengambil keputusan. Kamu harus berani untuk mengambil keputusan agar kamu melangkah ke depan, karena sekali lagi hidup itu terus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Oke. Ya, lagi-lagi di sini ada 2 gold ya. Ada seseorang yang merasa bersalah. Ya, jadi ada seseorang yang saat ini merasa bersalah dengan kamu, yang dimana seseorang ini ingin kembali sama kamu, tapi dia masih merasa minder dengan kondisi atau keadaan kamu saat ini, yang menurut dia jauh berbeda dengan kondisi dia saat ini ya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Yes, dengarkanlah kata hati kamu. Malaikat pelindung kamu ingin menyampaikan pesan khusus kepada kamu. Ya, mungkin ini tadi ya, dengarkan intuisi kamu, tapi lebih ke arah bahkan malaikat penjaga kamu ya, atau apalah kodam kamu atau siapapun itu kayak mengatakan kepada kamu itu lagi sakit gitu loh. Coba istirahatkan dulu sejenak. Entah itu kamu lagi sakit hati, coba kamu istirahat sejenak dari sesuatu yang menyakiti kamu, karena kamu layak bahagia. Atau kalau kamu lagi sibuk kerja ya, ikuti kata hati kamu ya. Ada tubuh kamu yang lagi nggak seimbang. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan sakit. Jadi cobalah untuk istirahat ya, menyeimbangkan kembali tubuh kamu agar kamu nggak semakin drop kayak gitu. Atau di sini ada sakit kiriman ya, entah ada sesuatu yang berhubungan dengan magic. Coba untuk tenangkan pikiran kamu, karena di sini sakit ini ya, seseorang kirimkan energi negatif ini melalui pikiran kamu. Jadi aku melihat ada sesuatu di pikiran kamu yang membuat kamu nggak tenang, gelisah. Akhirnya ada sesuatu yang dimana apa yang kamu kerjakan akan amburadul. Jadi istirahatkan dulu, tenangkan dulu, banyak berdoa ya. Jadi ketika melakukan sesuatu, imbangi dengan doa gitu ya. Ya, di sini memang butuh usaha ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi jangan mudah menyerah jika kamu menginginkan sesuatu, karena aku melihat banyak keberuntungan, sesuatu yang menyilau yang ada dalam hidup kamu. Ya. Yes. Di sini sama ya, tadi kayak tadi, percaya dengan orang yang salah, dimana baik di depan namun ya buruk di depan. Itu tadi ya, kayak ada seseorang yang bertopeng gitu loh ya, lebih ke arah teman sini, friendship ini ada di pertemanan kamu ya, dimana ada pengkhianatan yang dia lakukan atau sebuah topeng yang dia lakukan ke kamu. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, aku akan menarik ya sebuah tips ya untuk menarik energi positif ke dalam hidup kamu ya, agar banyak keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang bisa kamu raih. Kira-kira aku akan tarik 3 tips apa yang harus kamu lakukan untuk menarik energi positif ya, dan membersihkan energi negatif dalam hidup kamu. Nah, di sini alone time, waktu sendiri, dimana kamu kayak butuh waktu untuk sendiri ya, sama ya dengan kayak istirahat gitu loh. Kamu kayak harus mengistirahatkan pikiran kamu harus menenangkan pikiran kamu di sini. Kayak kamu tuh butuh waktu sendiri untuk merenung apa sih yang udah kamu jalani selama ini, apa sih yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu gitu ya. Karena di sini kayak ada situasi dimana ketika kamu lagi sendiri ya, disitulah kamu akan merenung tentang apa yang sudah kamu lewati selama ini. Dengan merenung itu diharapkan kamu bisa berpikir ya, apa yang selama ini menyakitkan kamu yang harus kamu lepas. Jadi sesuatu hal toksik apa yang harus kamu lepas.
Karena di sini ketika kamu sedang menjalani sesuatu yang toksik, itu akan menjadi penghambat untuk kamu mendapatkan sesuatu yang kamu mau. Jadi kalau bisa luangkan waktu sendiri ya. Dari situ kamu akan tahu gitu ya. Ketika kamu merenung, kamu akan tahu. Pikiran kamu pun akan jernih, akan tercerahkan. Dimana ketika sendiri kamu akan tahu, oh kok kayaknya yang aku lakukan selama ini begini-begini ya gitu. Ya. Terus apalagi di sini? Clean your space, ya, bersihkan tempat tinggal kamu, bersihkan tempat kerja kamu, tempat tidur kamu, rumah kamu, pokoknya sesuatu suatu tempat yang kamu tempati ya, karena di sini kebersihan itu akan menarik energi positif. Ya, aku membahasnya tentang kebersihan ya, bukan tentang kemewahan gitu ya. Jadi nggak harus mewah tapi bersih gitu ya. Misalkan ada debu-debu, kamu bersihkan gitu, karena debu itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang kotor, sesuatu yang negatif ya. Di sini apa nyambungnya gitu ya antara keberuntungan sama kebersihan? Ya ada gitu, karena kebersihan itu adalah energi positif gitu ya. Ketika kita banyak menarik energi positif dalam hidup kita ya, itu nanti kayak jalan kamu itu bakal lancar gitu loh ya. Keberuntungan akan berpihak kepada kamu akan menarik ya kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan, karena energi dalam tubuh kamu lebih dominan energi positifnya. Ya, makanya di sini kayak disuruh untuk meluangkan waktu agar kamu bisa menarik energi positif yang berasal dari tempat yang kamu berada. Jadi kayak bersihkan ya, agar bersih. Jadi luangkan waktu untuk membersihkan meja kerja kamu. Entah kalau kamu ibu rumah tangga, membersihkan ya dapur atau tempat tidur, kaca-kaca meja rias kayak gitu ya. Apalagi di sini ya, untuk kalian yang lagi merasa ada unek-unek tapi mungkin nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek kamu, atau di sini kamu memiliki sebuah harapan ya, afirmasi dengan menulis. Jadi tulis apa yang menjadi keinginan kamu ya. Sebelum tidur mungkin kamu meluangkan waktu ya menulis afirmasi, atau di sini kamu menulis semua rasa syukur kamu. Dari situlah akan membantu kamu untuk menarik ya, ini lebih ke arah loa ya, kayak menulis harapan kita, afirmasi kita gitu ya. Itu juga sama aja dengan menulis itu kayak kamu mendoakan, melangitkan kata-kata kamu, melangitkan doa kamu. Ya, itu juga membantu kamu untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu ya, dengan menulis harapan kamu sebelum tidur di sini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.